Sekarang ini timnas Indonesia memang banyak diisi oleh para pemain berdarah Indo-Belanda dan secara hasil serta permainan skuad Garuda mampu menunjukkan yang begitu pesat. Namun sudah pasti PSSI bersama Coach Shin pastinya belum merasa puas mengingat untuk bersaing di round 3 dibutuhkan pemain-pemain yang emang secara level harus di atas agar ketimpangan skuad antara inti dan cadangan gak begitu jomplang. Nah, melihat realita yang ada, media-media di Belanda pun banyak yang mulai menjadikan ini sebagai hot issue. Sebab menurut mereka, apa yang dilakukan oleh Indonesia ini benar-benar frontal. Karena dalam waktu setahun terakhir, cukup banyak pemain Indo-Belanda yang resmi dinaturalisasi menjadi WNI. Dan keberhasilan Indonesia menembus round 3 membuat banyak media di Belanda berharap kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Lalu jika beruntung, harapannya tentu saja bisa menyaksikan duel antara Indonesia melawan Belanda. Hadirnya pemain diaspora benar-benar mampu memberikan warna baru bagi penampilan timnas Indonesia. Ya, bisa dibilang generasi yang ada di timnas saat ini adalah yang terbaik, paling tidak dalam kurun waktu 10-20 tahun ke belakang. Gimana enggak? Skuad timnas sekarang banyak diisi pemain yang berkarir di luar negeri. Bahkan di laga versus Irak dan Filipina, praktis hanya Rizky Ridho dan Hernando yang berstatus sebagai pemain dari Liga 1. Sedangkan sisanya abort semua. Hebatnya lagi, para pemain yang ada sedang dalam peak performa yang bagus, macam Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Ceises, hingga Kelvin Verdonk. Sehingga aneh rasanya, ketika masih ada orang yang gak suka sama tim ini, hanya karena diisi oleh mereka yang tumbuh besar di luar negeri. Lebih lanjut, sebagian besar pemain keturunan yang ada saat ini banyak diisi oleh mereka yang mempunyai darah Indo-Belanda. Mungkin hanya Jordi Amat dan Elkan Bagot yang gak punya darah Belanda, sedangkan sisanya ada semua. Maka dari itu gak heran jika media-media Belanda kini banyak yang menyoroti kiprah timnas Indonesia, apalagi setelah timnas sukses menaturalisasi pemain seperti Tom Haye, Ragnar, Ceises, dan Kelvin Verdonk yang secara jam terbang jelas gak usah diragukan lagi. Gak cuma itu, media-media di Belanda juga mulai agak resah dengan manuver PSSI yang diketahui masih akan mencari pemain keturunan lainnya, baik yang usia muda ataupun usia matang untuk memperkuat timnas Indonesia. Nah, sejatinya geliat PSSI ini pernah mendapatkan wanti-wanti dari KNVB. Tapi apa daya, KNVB pun sulit untuk menghentikan manuver Pak Erick Thohir untuk membujuk pemain diaspora berbakat ataupun potensial guna membela Indonesia. Meskipun begitu, media-media di Belanda cukup fair dalam menanggapi hal ini. Sehingga melihat peluang Indonesia yang udah masuk round 3 dan berpeluang lolos Piala Dunia, maka media-media ternama pun tak lupa menyampaikan harapannya. Selain tentunya mereka sekali lagi juga menyoroti gimana manuver PSSI. Ya, berkaca dari hal-hal tadi, tentu akan jadi sebuah pertemuan menarik jika Indonesia punya kesempatan lagi melawan Belanda. Sebab masyarakat tanah air sendiri banyak yang melabeli kalau timnas Belanda adalah timnas pusat. Sehingga jika terjadi duel antara pusat dan cabang, dianggap akan sangat menarik. Apalagi jika itu terjadi di panggung Piala Dunia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu mungkin? Yap, terlepas dari apapun, pokoknya semoga Indonesia bisa membenahi sisi yang kurang di tim ini.
Dan kayaknya semua sepakat kalau timnas Indonesia masih butuh sosok kiper dan goal getter sebagai urgensi. Barulah kalau kedua posisi tersebut sudah didapat, maka PSSI bisa memikirkan soal pemain grade A lainnya. Lalu semoga juga urusan Martin Paes di CES bisa kelar tepat waktu. Karena maaf-maaf aja nih, kalau kipernya masih Hernando, ya kemungkinan untuk bersaing di top level masih susah. Yap, Hernando ini bukan jelek, tapi ada momen-momen tertentu di saat ia membutuhkan ketenangan, malah panik. Dan itu pun Hernando sudah menyadarinya. Jadi ia bertekad untuk terus bekerja keras. Kalaupun Martin Paes akhirnya bisa main, ya Hernando sendiri menyatakan kalau ia emang belajar banyak darinya. Yap, terlepas dari segala sikon yang ada, mudah-mudahan rencana PSSI dan Coach Shin bisa berjalan lancar. Lalu Indonesia bisa tampil dengan skuad terbaik di round 3 untuk kemudian bekerja keras berjuang. Kemudian soal timnas Belanda, ya mudah-mudahan kita bisa ketemu. Gak sekedar diuji coba, melainkan di Piala Dunia. Kalau itu terjadi, walah gak bisa dibayangkan betapa seru dan ramainya pertandingan tersebut. Maka dari itu terus berdoa yang terbaik bagi timnas Garuda, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.